Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu bersyukur kita kepada Allah karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Zoom kita yang rutin setiap minggu kita lakukan. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi melakukan kajian mingguan kita yang ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi topik kita Tarhib Ramadan. Terima kasih kepada Ustadz kita, Pak Salim Al-Bakri, sudah hadir pada sore hari ini untuk memberikan kajian dan ceramah untuk kita dan nasihat-nasihat. Dan juga kepada Ibu sekalian, terima kasih sudah masuk ke dalam link Zoom ini. Marilah kita sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari Ustadz kita, Pak Salim Al-Bakri. Nah, dengan itu kita persilakan Pak Salim untuk memulai ceramah kita sore hari ini. Silakan, Pak. Baik, ya, ya terima kasih Jazakallah khair Pak Afrijon yang telah membuka acara kajian rutin setiap Jumat sore Sentana Mengaji. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat-sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja dan puji sudah sepantasnya memang senantiasa menghiasi dan membasahi lisan-lisan kita semuanya. Karena hanya dengan izinnya lah, maka pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bersua meskipun melalui via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Dan semuanya ini tentu dengan segala izin dan nikmat yang Allah berikan. Yang kalau kita hitung-hitung nikmatnya itu tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, dalam hitungan hari atau jam, beberapa waktu ke depan kita akan berjumpa dengan sebuah bulan yang senantiasa dinanti-nantikan. Menurut riwayat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para salafus saleh, generasi terbaik, telah menunggu-nunggu 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipertemukan dengan bulan yang penuh barokah ini. Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah. Berkah dalam pengertian kebaikan di atas kebaikan, atau kebaikan yang berlimpah luas. Maka siapa yang tidak bergembira menyambut hari-hari yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat,
penuh dengan ampunan dan penuh dengan itqum minan nar, yaitu kita dijauhkan dari api neraka. Semua amal soleh kita di bulan itu akan dilipat gandakan. Bahkan menurut hadis, ya, hadis qudsi, Allah berfirman melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh amal Bani Adam, anak cucu Adam, dari mulai Adam pertama sampai Adam nanti yang terakhir, itu untuknya, kecuali puasa. Kata Allah, puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran kepada kita sekalian bahwa seluruh amalan kita, sholat kita, semuanya, ya, itu adalah untuk kita. Tetapi puasa satu-satunya amal yang Allah katakan untukku dan akulah yang akan membalasnya. Artinya balasan Allah itu tidak terhingga untuk orang-orang yang melaksanakan puasa, khususnya di puasa Ramadan ini. Maka tentu sudah sewajarnya kita menyambut bulan puasa ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, dan sangat keliru kalau kita menyambut bulan puasa ini justru dengan berkeluh kesah. Wah, Ramadan lagi. Wah, kita tidak bisa lagi makan enak. Wah, kita tidak bisa lagi bersukacita dengan teman-teman untuk bergembira kemana, ke mall, dan sebagainya. Tentu bukan itu seyogianya yang keluar dari mulut-mulut kita yang mengaku dirinya beriman, yang mengaku dirinya telah mencoba untuk memperbaiki dari waktu ke waktu. Maka sudah seyogianya sebagaimana yang para salafus saleh, ya, bergembira, bersukacita, ya, mereka bahkan sudah menunggu-nunggu 6 bulan sebelum bulan puasa itu datang. Marhaban, marhaban ya Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipat gandakan segala amal saleh, bulan yang ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan dibelenggu syaitan-syaitan itu. Maka seharusnya kita betul-betul mempersiapkan diri kita, membekali diri kita untuk bisa menyambut bulan puasa ini dengan penuh kegembiraan dan penuh kesiapsiagaan untuk memperbaiki apa-apa yang sebelumnya kita lalai. Maka di bulan puasa ini mari kita sama-sama bersemangat untuk memperoleh ganjaran yang sebesar-besarnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang sudah sekian lama kita menunggunya. Teman-teman sekalian, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, kita kembali kepada saum, ya, yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan, ya, secara bahasa adalah menahan atau imsak. Artinya kita menahan hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal kebaikan lebih baik lagi. Bahkan kita diperintahkan untuk menahan nafsu kita untuk hal-hal yang halal sekalipun, apalagi hal-hal yang haram. Yaitu kita diperintahkan untuk menahan diri kita untuk tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri sejak fajar sampai maghrib. Ya. Oleh karenanya maka kita berlatih dan berlatih terus di bulan puasa ini dengan hal-hal yang memang diperintahkan Allah, dan kita semaksimal mungkin menjauhi hal-hal yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, Nabi SAW juga berkata bahwa asyamul junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Perisai terhadap apa? Tentu perisai terhadap api neraka. Ya, karena dengan kita mencoba untuk melakukan Ramadan ini, maka kita telah mencoba untuk membekali diri kita agar kita terhindar dari neraka. Dan banyak hadis-hadis lain yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya keutamaan dari puasa ini luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan dalam satu hadis yang sahih dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallah, ya, ma taqaddama ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan akan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kita semuanya diampuni, saudaraku sekalian. Bahkan dalam hadis yang lain, bagaikan kita baru keluar dari perut ibu kita, suci. Oleh karenanya maka
mengapa kita tidak mencoba untuk mempersiapkan diri dan bersukacita untuk berhadapan dan menyambut tamu agung ini. Maka judul kita pada sore hari ini adalah Tarhib Ramadan. Tarhib artinya menyambut. Kita mari bersukacita menyambut Ramadan ini dengan mempersiapkan diri. Dan persiapan yang paling utama adalah ilmu. Persiapan kita yang paling utama adalah ilmu. Ilmu untuk bagaimana kita melakukan puasa sebagaimana yang Nabi ajarkan. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat dan salafus saleh terdahulu. Agar kita betul-betul menjalankan puasa kita ini dengan maksimal dan mendapatkan pahala yang juga maksimal. Jangan sampai kita membiarkan waktu kita hilang begitu saja dengan ilmu yang salah atau dengan tanpa ilmu yang sahih. Maka kembali yang pertama kali pembekalan kita sebagai tarhib Ramadan ini yang pertama kali mengilmui, ya kita mencoba untuk mempelajari bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita berpuasa. Kewajiban berpuasa itu yang pertama tentu untuk seluruh umat yang mengaku dirinya Islam, yaitu untuk umat Muslim, ya, untuk umat Islam, dan lebih spesifik lagi untuk orang yang beriman. Karena Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang telah dipilih Allah menjadi orang yang beriman. Dan memang benarlah bahwa iman inilah yang akan membawa kita untuk mengerjakan apapun. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ingatlah bahwa keutamaan dari Ramadan atau keutamaan puasa ini juga adalah merupakan bagian dari rukun Islam. Ya, Ramadan adalah bagian dari rukun Islam yang 5 itu. Maka sebagai rukun, tentu kalau kita tidak melaksanakan akan batal keislaman kita. Ya, karena dia rukun. Rukun itu kalau kita tidak melaksanakannya, maka akan membatalkan keislaman kita. Nawakidul Islam atau nawakidul iman. Maka hati-hati, jangan sampai kita menganggap puasa ini bukan sesuatu yang wajib. Puasa ini wajib. Puasa ini wajib. Maka jangan sampai terlintas di dalam benak kita bahwa puasa ini bukan sesuatu yang wajib. Jika demikian halnya, maka kita bisa terjadi masuk ke dalam orang-orang yang dibatalkan keislamannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, maka banyak sekali ya beberapa dari antara keutamaan dari berpuasa ini. Jadi kewajiban yang pertama tadi saya sampaikan adalah orang-orang yang muslim. Yang kedua orang-orang yang berakal atau akil balik. Ya, akil balik ya sudah terkena dosa, kemudian dia berakal, artinya orang yang tidak gila. Ya, orang yang masih sehat cara berpikirnya ya. Dan orang-orang yang tidak terkena halangan. Ya, artinya orang yang tidak terkena halangan yang memang tidak boleh berpuasa. Contohnya orang ya wanita yang sedang haid atau nifas ya, itu tidak boleh berpuasa karena memang dia berhalangan. Ya, atau yang memang diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sakit, orang yang safar, orang yang tidak mampu, tua renta dan sebagainya. Itu dikecualikan. Oleh karenanya maka dalam puasa ini ya kita senantiasa mencoba untuk merujuk kepada apa yang Nabi ajarkan. Tidak perlu mengada-adakan sesuatu yang memang tidak Nabi ajarkan. Karena itu akan merepotkan diri kita sendiri. Termasuk apa-apa saja misalnya pembatal puasa, apa-apa saja yang diwajibkan dalam berpuasa, apa-apa saja yang disunnahkan dalam berpuasa, tentu ini bagian daripada rentetan ilmu yang harus kita pelajari. Ya. Nah, maka kita sekarang mencoba untuk melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan puasa itu. Salah satu keutamaan juga yang telah Nabi sampaikan bahwa nanti di surga kelak ada 8 pintu. Ya, ada 8 pintu surga. Dan salah satu surga itu diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Dibuka dan ditutupnya hanya untuk orang-orang berpuasa. Dibuka untuk orang-orang berpuasa memasukinya dan ditutup setelah orang-orang berpuasa itu memasukinya. Jadi kekhususan atau VVIP ya, very very important person saja yang boleh masuk dari pintu khusus itu. Yang lain tidak boleh. Ya. Jadi banyak sekali ya
Dan di sini Nabi juga mengatakan banyak sekali hal-hal yang menjadi keutamaan dalam kita berpuasa, ya, antara lain adalah orang yang berpuasa ini, ya, itu senantiasa dijaga Allah, ya, di dalam kemudahan dia beribadah, ya, dan juga senantiasa Allah memberikan banyak sekali ganjaran-ganjaran, bahkan akan diampuni dosanya. Dan kalau sudah diampuni maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Allahu Akbar. Betapa kita sangat mendambakan, ya, kemenangan yang benar-benar hakiki itu, faqad faz fauzan azima, itu adalah dimasukkannya kita ke dalam surga Allah. Ya, maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, maka marilah, ya, kita mencoba untuk menahan diri kita. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya. Mengapa? Allah sendiri mengatakan, ya, aku tidak butuh dengan lapar dan dahaga kalian itu. Jika kalian melakukan banyak hal yang menggugurkan pahala, puasanya sah, tetapi pahalanya gugur. Ya, pahalanya gugur, dan itu sangat merugikan karena kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga, mungkin bergadang karena mungkin kita melakukan, ya, kurangnya tidur karena harus sahur dan lain sebagainya. Bahkan kalau orang-orang yang sudah iktikaf tapi niatnya berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi SAW, kita harus melakukan sesuatu dengan dasar niat ikhlas karena Allah saja. Ya, maka tentunya dalam hal-hal seperti ini kita harus saling ingat mengingatkan, ya, dan kita tetap harus di atas ilmu yang benar, ya, dalam melakukan ibadah ini harus di atas ilmu yang benar, sehingga tadi yang saya ingatkan, jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala puasa. Puasanya sah karena menahan makan minum, ya, kemudian juga apa namanya, tidak berhubungan, ya, dengan istri dari fajar sampai, ya, terbenamnya matahari, tetapi tidak mendapatkan pahala. Ya, maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, janganlah kita, ya, mencoba untuk apa namanya, membiarkan nafsu kita ini seolah-olah kita hanya menahan lapar dan haus dan juga tidak berhubungan, tetapi hal-hal lainnya tetap berjalan. Misalnya, ya, kita rafat, misalnya, ya, berbicara hal-hal yang tidak senonoh, bicara hal-hal yang kotor, berjidal, ya, berjidal itu adalah berdebat dengan tidak ada gunanya, ya, ya, kemudian banyak hal lain, ya, ya, jadi Nabi SAW mengatakan tidak ada gunanya kalau kita, ya, melakukan kata-kata yang kotor, bergibah, kemudian berjidal di tempat yang tidak seharusnya, ya, dan lain sebagainya, maka itu tidak akan memberikan pahala kepada kita sekalian. Kemudian teman-teman dan saudaraku yang saya cintai karena Allah, faedah-faedah puasa, ya. Faedah puasa ini banyak sekali hikmahnya, ya. Antara lain, ya, bahwa apabila nafsu kita dapat kita tahan, dapat kita kendalikan dari perbuatan-perbuatan yang halal karena mendambakan keridhaan Allah dan takut hukumannya, maka sudah pasti ia juga tunduk untuk menahan dirinya dari yang haram. Ya, jadi kita berlatih untuk terus, ya, menahan diri dari yang halal, maka otomatis, ya, kita pun dipastikan akan insya Allah dapat menahan diri dari sesuatu yang diharamkan. Ya, oleh karena itu suatu faedah yang luar biasa. Kemudian banyak lagi faedah-faedah lainnya, ya. Faedah-faedah lainnya antara lain bahwa kita dididik untuk menumbuhkan kemauan menghindarkan diri dari hawa nafsu dan dijauhkan dari kemaksiatan. Karena di waktu berpuasa kita dapat memaksa tabiat-tabiat kita itu untuk menyapih, ya, menyapih hawa nafsu kita dari kebiasaan-kebiasaan jelek kita, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang sahih juga, kita ini, ya, apabila sedang dalam berpuasa, kemudian ada orang, ya, yang mencoba untuk mengagitasi kita, ya, mengganggu kita sehingga kita menjadi nafsu kita naik gitu, ya, jangan sampai kita tergoda untuk marah, jangan sampai kita tergoda untuk bahkan berteriak-teriak. Lalu kata Nabi, cukuplah kamu berkata, ya, anas shaim, aku sedang berpuasa. Ya. Dengan demikian diharapkan, ya, kita sendiri mengedukasi diri kita, mengingatkan diri kita bahwa kita sedang berpuasa, kita harus mampu menahan diri, kita harus bisa bersabar, kita harus bisa untuk mengendalikan emosi kita.
Demikian juga dengan kita mengatakan bahwa aku sedang berpuasa, semoga orang yang tadi mengganggu kita pun akan tersadarkan bahwa iya, ya kita harus menghormati orang yang berpuasa dan juga sekaligus dia diingatkan bahwa dia pun kalau sedang berpuasa maka tahanlah diri kita itu. Kemudian yang berikutnya masih banyak ya di sini ya, tapi nanti mungkin kita kembangkan juga dalam dalam diskusi ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah keutamaan puasa banyak sekali ya. Apalagi kalau kita ya ada satu surat yang namanya surat Al-Qadar itu ya, malam Lailatul Qadar itu luar biasa, yang malamnya itu lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun ya lebih, yaitu amalan-amalan kita semua disetarakan dengan selama 83 tahun. Apakah sholat kita, sedekah kita ya, amalan-amalan kita yang lain, kita mengaji dan sebagainya, itu semuanya disetarakan dengan 83 tahun. Nah, kapan itu? Maka itu dirahasiakan oleh Allah dan kita senantiasa mengikuti apa yang diajarkan Nabi ya. Apakah di malam-malam ganjil nanti kita beriktikaf ya, atau sepenuh malam kita mencoba memaksimalkan malam-malam itu, karena tidak pernah satupun yang memastikan kapan malam Lailatul Qadar itu ada. Ya, ada banyak riwayat malam 27, malam dan sebagainya, itu adalah riwayat. Tetapi kepastian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya marhaban, marhaban ya Ramadan, marhaban. Selamat datang wahai bulan yang agung. Wahai bulan yang penuh dengan berkah, Syahrul Mubarak, Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam, wa Syahrul Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Berlimpah ruah Allah memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian Syahrul Qiyam, ya di mana kita disunnahkan untuk memperbanyak sujud kita melalui sholatul tarawih misalnya. Ya. Sholat tarawih dari mulai kita malam pertama sampai malam yang terakhir, ya kita jangan sampai meninggalkan, karena berlipat ganda. Ya, barang siapa yang mengikuti sholat tarawih atau sholatul lail ya bersama imam, maka dicatat baginya seperti sholat semalam suntuk. Allahu Akbar. Ya, jangan kita tinggalkan sholat tarawih itu. Banyak sekali faedahnya ya. Dan di situ juga kita ya juga mendengarkan tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz ya dan sebagainya yang mengingatkan semuanya dan menambah ilmu kita. Syahrul Qiyam, Syahrul Qiyam. Kemudian Syahrul Siyam, yaitu Syahrul Siyam adalah bulan puasa. Dan Syahrul Quran, ini juga penting. Syahrul Quran, saudaraku sekalian, adalah bulannya Quran. Nabi SAW dalam satu bulan itu penuh bertadarus, bahkan murojaah dengan Jibril alaihissalam, di mana Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW memperbaiki hafalannya, ya dan sebagainya. Itu Nabi SAW, saudaraku sekalian, Nabi yang maksum, yang sudah tidak ada dosanya. Kita siapa? Maka manfaatkanlah Ramadan ini untuk berinteraksi, berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kedekatan kita dengan Allah di bulan puasa ini semakin dibukakan kemudahan-kemudahan itu. Karena suasananya memang seperti itu. Ya. Belum lagi tadi Allah menjanjikan bahwa di dalam bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Ya, pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Maka tentu akan banyak kemudahan untuk berbuat kebaikan. Dan akan dibuat kita enggan untuk bermaksiat. Jangan kita mengatakan, Pak itu masih banyak yang bermaksiat Ustaz. Ya kalau begitu mereka itu mungkin setannya sendiri kan gitu. Karena setan-setan yang disampaikan itu sudah diikat. Kalau kita sendiri melakukan, ya itulah kita sudah menjadi bagian dari setan itu. Tapi tentunya kita tidak ingin seperti itu. Ya. Maka Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam, Syahrul Quran. Cobalah kita berusaha untuk sekali saja tamat ya 30 juz. Bahkan kalau memungkinkan baca juga artinya, supaya dalam masa itu ya betul-betul kita mendapatkan banyak-banyak keberkahan, banyak-banyak pahala yang Allah janjikan ya. Berlipat, berlipat, berlipat.
Bahkan salah satu hadis juga menyatakan bahwa satu hari saja kita berpuasa di jalan Allah yang benar ya, maka akan dijauhkan wajah kita itu 70 tahun dari neraka. Allah Akbar. Kita berpuasa 30 hari. Insya Allah 29 atau 30 hari. Kapan kita mulai berpuasa? Tentu kita mengikuti ya apa yang petunjuk Nabi, ru'yatul hilal misalnya. Untuk kapan kita berpuasa, yaitu kapan dimana kita bersama-sama berpuasa dengan orang kebanyakan, dan kita juga mengakhiri puasa dengan orang kebanyakan. Ya. Kemungkinan ada perbedaan, ya itu silakan. Ya itu bagian daripada khilaf. Ada yang dengan wujudul hilal, yaitu melihat kapan mulai berpuasa, yaitu semenjak bulan itu terlihat, ya meskipun tidak terlihat dengan mata, tetapi wujudnya sudah ada, ya itu silakan, ya itu yang namanya dengan hisab. Kemudian ada yang menggunakan apa yang Nabi katakan ru'yatul hilal, artinya terlihat dengan mata telanjang, berarti bulan harus ada di atas ufuk. Ya, ada yang mengatakan 2 derajat, sekarang katanya 3 derajat. Ya, dan untuk semua itu ya kita mengikuti ya mana yang kita ikuti dengan penuh keyakinan kita, ya, maka itu kita ikuti. Dengan demikian mudah-mudahan tidak menjadi hal yang perbedaan yang menjadikan meruncing sehingga terjadi hal-hal yang tidak diperlukan. Ya. Semoga Allah memaafkan apabila terjadi hal-hal yang menjadikan itu hubungan-hubungan yang kurang harmonis. Tapi semoga semuanya menuju kepada kebaikan. Nah kemudian juga teman-teman sekalian, banyak faedah lainnya ya. Saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Nah ada kemudian adab-adab puasa. Perlu kita ketahui adab ya. Adab-adab berpuasa ya. Antara lain adalah masalah sahur misalnya. Nabi menganjurkan sahur itu diakhirkan. Diakhirkan. Karena banyak orang juga yang mohon maaf ya, tidak mau repot, ya sudahlah makan malamnya dianggap sahur misalnya. Ya. Atau mau tidur jam 11, 12, sudahlah makan, anggap aja sahur. Ya mungkin tidak mengapa dalam arti untuk masalah kepraktisan ya. Tetapi ingat, sahur itu penuh dengan keberkahan. Ya. Sahur itu penuh dengan keberkahan ya. Ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ya, kalau saya tidak keliru itu surat Az-Zariyat itu ya, itu juga mengatakan bahwa di masa atau di saat sahur itu adalah doa yang makbul dan penuh dengan keberkahan. Dan Nabi mengajarkan kita untuk mengakhirkan makan sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur. Karena Al-Quran juga mengajarkan kapan mulai kita berpuasa, terbit fajar. Ya, adapun kebiasaan kita ada imsak 10 menit sebelum terbit fajar itu hanya kehati-hatian. Bukan berarti kita harus berhenti di saat imsak itu, tidak. Imsak itu masih ada 10 menit ya, masih bisa makan 1 piring. Sayang ya. Ya. Jadi diakhirkan. Ya, diakhirkan. Nah, sebaliknya kalau berbuka disegerakan. Nah, itu. Kalau sahur itu diakhirkan, kalau buka disegerakan ya. Dan bagaimana cara kita berbuka yang baik? Ya, Nabi ajarkan juga buka yang baik itu yang pertama dengan rutab. Ya, kurma yang masih mengkal ya, kurma yang masih itu apa namanya? Basah ya. Nah, itu yang rutab itu tahu ya barangkali teman-teman ya. Nah, kemudian kalau tidak ada baru dengan kurma kering. Baru setelah itu pakai yang lain. Ya, atau kalau tidak ada sama sekali minum dengan seteguk air. Ya, itu pun cukup. Dan baca bismillah, kemudian setelah membasahi tenggorokan kita lalu baca doa berbuka puasa. Yang maksud dari Nabi SAW adalah berbuka puasa dengan bacaan zahabat domau wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Dahagaku telah hilang ya Allah, urat-urat pun telah basah ya Allah, dan pahala pun pasti insya Allah. Ya, itu doa yang Nabi ajarkan dengan sanad yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan ya. Dan kemudian juga Nabi juga adab-adab yang lainnya ya. Hendaklah orang yang berpuasa ini menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tadi saya sudah jelaskan ya, rafats gitu ya, jidal, kemudian juga berdusta. Ini juga hati-hati ya.
dusta, rafats dan jidal ini ya, kadzab itu ya, berdusta. Kemudian ya gitulah ya. Kadang-kadang kita masih suka lupa-lupa lah ya kalau sudah mulai dengan teman-teman, apalagi kita ya melakukan perbuatan kesia-siaan waktu. Mohon maaf ya, misalnya ya banyak istilah ngabuburit ya, tapi ngabuburitnya itu bukan untuk mencari ilmu atau untuk mengamalkan amal-amal soleh, bahkan berpesta-pesta, jalan-jalan ya, untuk ini dan ya masih menuruti hawa nafsu kita sehingga banyak logoi ya, jadi kesia-siaan waktu. Ya jangan sampai kita sudahlah, yang sudah berlalu sudahlah. Ke depan kita harus memperbaiki diri ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya kelalaian ya, bermegah-megahan telah melalaikan kita. Ya sehingga sampai masuk kubur ya sayang waktu kita. Ya atau surat Al-Asr misalnya. Wal asr, kita semua demi waktu semua merugi kata Allah ya. Jangan sampai kita masuk orang-orang yang merugi. Maka hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oleh karenanya maka kita terus harus bertekad memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu. Ya. Dan disitulah fungsinya tawasobil haq, tawasobis sabr. Disitulah fungsinya kita saling ingat mengingatkan dari dalam kebenaran, di atas kebenaran, dan saling ingat mengingatkan di atas kesabaran. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, banyak hal-hal lain ya kebiasaan-kebiasaan kita yang kita kerjakan biasanya di luar bulan Ramadan, maka kita perbaiki. Kita perbaiki. Jangan sampai ya waktu yang memang belum tentu kita akan kembali menemui Ramadan tahun-tahun yang akan datang, itu menjadi kita biarkan lewat tanpa diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, marilah saya nasihati diri saya sendiri dan juga saudara-saudara saya, keluarga saya, dan juga teman-teman, sahabat-sahabat saya yang saya cintai karena Allah. Mari kita sama-sama saling mengingatkan ya. Kita isi apa yang disebut dengan bulan yang agung ini, bulan yang kita tunggu-tunggu ini, ya dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal saleh, ya. Maka saudaraku sekalian, kita menginginkan Allah memberikan kesehatan kepada kita ya. Maka berdoalah ya. Dan doa orang puasa itu salah satu dari 3 doa yang makbul. Ada 3 doa kata Nabi yang Allah tidak mungkin untuk tidak mengijabah. Yaitu pertama, doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa ini makbul. Ya. Maka bahkan Nabi mengatakan ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa itu. Yang pertama mendekati iftar atau berbuka puasa, dan yang kedua pada saat menjumpai Rabbnya. Bayangkan ya. 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Dan satu lagi, yaitu doa orang yang berpuasa itu diijabah, makbul. Yang kedua, doa orang yang safar. Ya, doa orang yang safar. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Atau juga dalam riwayat lain, doa anak kepada orang tuanya. Dan ada lagi yang berikutnya adalah doa orang yang teraniaya, terzolimi. Itu pun makbul. Maka saudaraku yang saya cintai, perbanyaklah berdoa. Dan Nabi mengajarkan banyak sekali doa-doa yang maksur ya, zikir pagi petang dan lain sebagainya. Bahkan Nabi mengajarkan satu doa yang sangat ringan dan kita semua insya Allah sudah hafal di saat malam Lailatul Qadar. Masya Allah ya. Aisyah ibunda kita ya, radhiyallahu anha, istri Nabi yang tercinta, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doa apa yang harus saya lantunkan, yang harus saya baca di saat-saat malam Lailatul Qadar itu? Allahumma inni afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inni afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma innaka afuwan. Ya Allah, maafkanlah aku. Ya Allah yang maha mencintai, maafkanlah aku. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa, minta ampun, tidak minta yang lain. Ulama-ulama salaf mengatakan bahwa ampunan itu adalah tujuan kita yang utama. The ultimate goals doa kita itu adalah mohon ampun. Karena dengan diampuninya kita, maka Allah akan semakin mencintai kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta
tentu akan diijabah. Apapun, apakah kehidupan dunia ya, yang membahagiakan kita dan kehidupan akhirat kelak di keabadian juga kebahagiaan kita, mintalah dan diawali dengan mohon ampun, bertaubatlah, beristighfarlah. Nabi SAW, orang yang maksum saja, tidak kurang dari 70 sampai 100 kali dalam sehari beliau bertaubat dan beristighfar. Dan istighfar itu membuka pintu-pintu rezeki. Ya. Istighfar itu seperti surat 71 surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu, ya, mengatakan, ya, beristighfarlah maka Allah akan ampuni. Dengan istighfar itu Allah akan menurunkan hujan dan dengannya akan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi kemakmuran bagi umat ini. Akan diberikan keturunan. Jadi bagi yang belum punya keturunan, perbanyaklah istighfar. Kan ini janji Allah. Kalau belum bersabarlah. Karena Allah, innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Allah sangat mencintai dan bersama orang-orang yang sabar. Ya. Bahwasanya salah satu Allah mencintai itu adalah dengan memberikan ujian. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, bila Allah mencintai suatu kaum atau mencintai seseorang, maka diberikanlah ujian. Banyak bentuk ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat 67 ayat 2, surat Al-Mulk ayat 2. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Untuk menguji. Pasti kita semua diuji. Salah satu bentuk ujian kita adalah seperti yang sekarang kita diminta untuk berpuasa. Dan tadi surat Nuh, ya, barang siapa yang mungkin belum mendapatkan harta, barang siapa yang belum mendapatkan keturunan, itu bagian daripada ujian dan diperintahkan untuk istighfar. Ya. Jadi istighfar dalam surat Nuh ayat 10 dan 2 sampai 12 itu, yaitu akan menurunkan hujan, yang memberikan keturunan, ya, memberikan kekayaan, dan lain sebagainya. Keberkahan, yang jelas keberkahan. Berlimpah ruah kebaikan. Keberkahan itu kebaikan di atas kebaikan. Rahmat Allah akan diturunkan. Luar biasa. Dan doa yang tadi diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Jadi subhanallah. Mari kita sama-sama saling mengingatkan diri kita, ya, jangan sampai, ya, detik-detik menjelang puasa ini, ya, kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Ya. Jangan sampai kita menyalahgunakan adat, ya, untuk, ya, sekedar karena ini adat maka kita menselisihi sunnah. Banyak adat-adat yang nanti mungkin dalam diskusi, ya, yang memang begitu rupa, ya, seolah-olah sesuatu yang harus, padahal tidak ada dalam sunnah. Maka marilah kita coba manfaatkan kesempatan yang sempit ini, ya, karena kita hanya dibatasi 1 jam, ya, untuk kita berdiskusi. Barakallahu fikum, ya, semoga Allah memberkahi kita, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tentunya saya beristighfar kepada Allah apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah saum ini. Dan kita buka diskusi, kurang lebih ada 15 menit ke depan kita buka diskusi. Silakan Pak Afrizon untuk membantu ini kan diskusi ini. Baik, Pak. Terima kasih Pak Salim penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan dengan jelas dan terang bahwa apa yang harus kita persiapkan selama menyambut bulan Ramadan ini sudah dijelaskan oleh Pak Salim dengan sangat baik sekali. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau diskusi, kita persilakan langsung saja dibuka soundnya supaya bisa didengar oleh Pak Salim. Karena saya lihat di chat belum ada permintaan nih Pak. Ya. Belum ada. Nah, ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan, ya. Tolong manfaatkan waktu kita, ya. Nah, Karena langsung kita saja memasuki bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, jangan sampai kita tidak memahami ilmunya. Sayang sekali, ya. Iya, banyak hal, ya Pak, ya. Iya, belum tentu kita menemuinya Ramadan itu. Karena tidak pernah tahu umur kita ini, ya. Jadi selama kita masih diberi kesempatan, maka berdoalah kepada Allah supaya kita diberi kesehatan, masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan siap dengan ilmu
dan amal. Ya Bapak Ibu sekalian, Silakan, silakan. Kalau enggak, boleh saya tanya dulu Pak beberapa hal sebelum silakan, saya silakan menutup Pak bersama. Frizon memulai. Yang pertama nih Pak, satu, kita mulai bulan Ramadan ini hari Senin apa Selasa nih Pak, karena ada perbedaan nih bulan ini nih ya. Kita akan sami'na wa ta'ana aja ke Pak Salim nih. Kalau kita boleh Senin, Senin. Kalau Selasa, Selasa nih. Nah, ini yang pertama nih Pak. Dan mana yang mungkin yang paling afdol yang harus kita lakukan nih sekarang nih. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, eh, pas saat berbuka itu Pak, ada juga pendapat kita makan dulu dan minum dulu, baru kita berdoa, doa buka puasa gitu. Ya. Jadi selama ini saya juga berdoa dulu baru berbuka puasa. Tapi kata tidak cocok dengan terjemahan doanya itu Pak. Nah, jadi yang pertama, yang mana yang bagus nih? Ya. Yang kedua, begini Pak, kita kan mau mencapai fitrah nanti di akhir Ramadan nantinya. Jadi hal-hal apa yang perlu kita lakukan itu Pak, yang mungkin minimal harus dilakukan oleh seorang orang beriman ini, sehingga fitrah kita, dosa kita terhapus di akhir bulan Ramadan bisa tercapai Pak. Begitu Pak pertanyaannya. Terima Ya, kasih Pak. baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Pak Afrizon, keluarganya, dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Yang Alamin. pertama tentang waktu. Tadi saya sudah singgung sedikit ya. Tentang waktu ini, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, berpuasalah kamu bersama-sama orang kebanyakan, dan berbukalah juga kamu bersama-sama orang kebanyakan. Ya, di sini ada khilaf memang ya. Orang kebanyakan ini siapa? Sebagian besar ulama mengatakan yaitu pemerintah. Karena yang menentukan orang banyak bersama-sama itu adalah al-umara ya. Jadi itu. Nah, kemudian metodologi untuk mulai mengatakan kapan berpuasa itu tadi sudah saya jelaskan ada dua ya. Yang pertama wujudul hilal, yaitu pada saat bulan sudah ada, bukan kelihatan ya, sudah ada, kelihatan atau tidak kelihatan ya. Karena secara falak, ilmu falak bisa dihitung memang, hisab namanya. Menghitung itu bisa melihat wujudul hilal, namanya wujud. Wujudnya hilal itu 0, sekian persen pun itu sekian derajat pun sudah bisa ditentukan, artinya sudah ada bulan. Nah, hadis Nabi SAW itu yang saya pahami itu ru'yatul hilal, yaitu lihat. Nah, kalau lihat itu ada batasan tentang kemampuan mata kita, gitu kan. Nah, termasuk dengan teropong sekalipun itu ada batasan. Nah, batasan itu ditetapkan ya ijma ya para ulama itu ada yang mengatakan 2%, 2 derajat baru terlihat. Bahkan di Indonesia dan Asia Tenggara ada kesepakatan beberapa negara ASEAN itu 3 derajat baru terlihat gitu ya. Nah, jadi itu hisab dan ru'yah itu bisa kadang-kadang terjadi perbedaan tapi banyak juga sering kesamaannya. Dan bagi kita tidak usah menajamkan tentang perbedaannya, tetapi kita mencari kesamaan-kesamaannya. Artinya kita menghormati orang-orang yang mengikuti dengan tata cara hisab, dan kita juga menghormati orang-orang yang memulai dengan tata cara ru'yatul hilal. Jadi dua-duanya silakan ya sesuai dengan keyakinannya dan tidak perlu diperselisihkan dengan tajam. Karena memang metodologinya berbeda. Nah, kalau ditanya tadi saya mengikuti pemerintah karena tadi mengikuti hadis yang berbukalah dan mulailah berpuasa dan berbuka bersama-sama dengan orang banyak. Dan di sini orang banyak tentu ada yang melakukannya dengan aturan-aturan yaitu yang disebut dengan al-umara, pemerintah. Jadi seperti itu. Demikian juga nanti Idul Fitri atau nanti Idul Adha. Kemungkinan-kemungkinan terjadi perbedaan ini kan sudah sering di tanah air kita. Dan tidak harus menjadi sesuatu yang masalah. Karena memang semoga Allah memaafkan ya beberapa hal yang menjadikan perbedaan ini. Karena kita belum mempunyai ini kekhilafahan. Kalau kekhilafahan kan khilafah yang menentukan satu untuk seluruh dunia kan gitu. Tapi karena kita masih begini ya negara masing-masing boleh ya. Bahkan di zaman Nabi pun ya ada perbedaan itu, tetapi tidak mengapa dalam artian di tempat lain belum kelihatan ya karena mungkin alat komunikasi belum canggih ya sudah berpuasa duluan ya karena memang sudah melihat di sini belum melihat bulan ya terpaksa ya. Seperti itulah kira-kira. Semoga ini tidak menjadi sesuatu yang
membebani kita semuanya ya. Kemudian yang kedua tadi soal apa ya Pak? Lupa saya. Maaf. Ya, yang kedua mengenai doa puasa, doa buka Oh puasa, Pak. iya, Doa doa dulu buka kita. puasa itu kan yang maksur atau yang memang dianjurkan oleh Nabi SAW sebagaimana riwayat dari di sini Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhu ya, yaitu doa dengan zahabat doma wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah ya, itu kan telah basah. Kalau telah kan berarti sudah buka ya gitu. Iya. Ya, tapi ada khilaf juga bahasa Arab, saya juga tidak terlalu paham dengan bahasa Arab ya yang baik. Itu ada juga mengatakan boleh untuk sebagai pembuka sebelum makan. Tetapi yang saya mengikuti adalah setelah kita makan baru kita baca itu. Nah, lalu bagaimana doa makan? Doa makan seperti doa makan biasa. Bismillah. Selesai. Iya, iya. Ya, kita baca bismillah, setelah minum atau setelah makan baru kita baca dhahabat duma'u wa talatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah basah dahaga ini, telah basah urat-urat ya. Kemudian semoga Allah memberikan pahala sesuai dengan yang dijanjikan insyaallah gitu. Yang ketiga apa Pak? Untuk mencapai fitrah itu minimal apa harus kita lakukan selama bulan puasa? Di akhir tahun nih Pak, takwa tadi atau fitrah. Kita bersih dosa-dosa kita di akhir bulan Ramadan. Oh, Apa yang harus kita lakukan minimal nih Pak? iya. Ya, tadi Nabi SAW naik podium, naik mimbar, ya sebelum beliau itu memberikan salah satu daripada khutbahnya, tiba-tiba amin, amin, amin. 3 kali amin. Sahabat agak bingung, kok nggak ada apa-apa Nabi mengucapkan 3 kali amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau berkata amin? Lalu Nabi menjelaskan, tadi Jibril menyuruhku mengaminkan doanya. Jadi doa Jibril. Jibril berkata yang pertama, apabila seseorang memasuki bulan Ramadan, kemudian tidak diampuni dosanya, maka celakalah dia. Aminkan, lalu Nabi mengatakan amin, kan gitu. Yang kedua, apabila seseorang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya dan tidak menyebabkan dia diampuni dosanya dan masuk surga, maka celakalah dia. Amin kan? Amin, kata Nabi SAW. Yang ketiga, apabila disebut namamu, kemudian tidak bersalawat kepadamu, maka celakalah dia. Amin kan? Amin. Nah, di sini kita mengambil satu pelajaran yang berkaitan dengan Ramadan adalah apabila kita tidak ya diampuni dosanya, ya sementara kita memasuki bulan Ramadan 1 bulan penuh ini, maka kita termasuk orang yang celaka dan didoakan oleh malaikat yang paling mulia dan diaminkan oleh manusia yang paling mulia. Artinya kemungkinan besar doanya dikabulkan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Maka tadi di awal saya katakan, mari kita mengilmui gitu ya. Mari kita berpuasa dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah, qala sahabat. Apa-apa yang ada di dalam firman Allah, apa-apa yang Nabi ajarkan ya dalam hadis dan sunnahnya, dan apa yang difahami dan dipraktekkan oleh para sahabat dan generasi terbaik salafus saleh. Nah, sejak tadi kita sudah bicara tentang ilmunya, tentang kapan kita mulai tegakkan niat. Niat ditegakkan pada malam atau pada semenjak sahur itu untuk puasa wajib seperti Ramadan itu wajib hukumnya. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah tidak harus berniat di saat sahur. Ya pada saat Nabi pernah tanya kepada salah satu istrinya, apakah ada makanan di rumah? Padahal itu udah setelah subuh. Oh tidak ada, kalau gitu aku berpuasa. Nah itu. Ya, jadi tidak harus niat dari malamnya. Tetapi kalau Ramadan wajib untuk menegakkan niat. Nah itu salah satu ilmu kita. Tadi menyegerakan buka puasa, mengakhirkan makan sahur. Itu salah satu ilmu kita. Lalu kita tadi ditanyakan bagaimana bacaannya dan sebagainya dan sebagainya. Demikian Pak ya. Nah kalau untuk Baik, Pak. menjadikan kita suci ya kita bermaksimal ya untuk meninggalkan yang dilarang dan mengerjakan yang diperintahkan. Itu yang disebut takwa. Ya, Gitu ya Pak ya. ya Pak. Terima kasih Pak. Dia ada pertanyaan Silakan yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ingin memanfaatkan waktu, masih ada sekitar 7 menit.
Silakan. Mungkin tentang membatalkan puasa apa saja atau yang apa, silakanlah. Atau yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar ini, selama saya bisa menjawabnya tentu saya akan jawab. Kalau tidak, ya kita cari yang lebih berkompeten untuk menjawab. Silakan. Ada yang mau tanya? Ini ada chat mungkin nih, satu nih Pak Afrizun. Pertanyaan dari Bu Eli deh Pak, dari Bu Eli. Iya, Bu dari Bu Eli Eli. Sugiarti. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Untuk niat berpuasa baiknya setiap malam atau cukup 1 kali untuk 1 bulan? Syukron Ustadz. Dari Bu Eli Pak, pertanyaannya. Iya, Bu Eli, terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Bu Eli, keluarganya, dan kita semuanya. Niat ini yang saya ketahui itu setiap malam. Setiap malam. Tetapi memang ada ya pendapat ya yang katanya mengatakan cukup 1 bulan. Ya kenapa kita harus berhemat-hemat untuk niat? Kenapa kok kita jadi orang yang pelit-pelit untuk niat? Toh kita berniat itu untuk setiap kali perbuatan kita. Ya mungkin kita niat untuk 1 bulan, bisa saja di pertengahan kita ada yang bolong-bolong misalnya ya. Tetapi yang jelas adalah kalau kita mau berniat, maka niatkanlah. Karena disebutkan dalam hadisnya pada malam hari ya kita berniat. Dan saya kira niat itu kan mudah saja ya. Dan niat adanya dalam hati. Jadi mudah-mudah saja. Kalau saya mengambil pendapat yang tiap malam kita berniat untuk bisa meneguhkan ya hati kita, meyakinkan ya hati kita bahwa kita saat ini insya Allah besok akan berpuasa karena Allah. Itu jawaban saya. Silakan yang lain. Ada Ya, yang mau silakan tanya? Bapak Ibu sekalian, yang lain kalau mau bertanya. Ya. Vera ada mau tanya? Atau Bu Yani ada ini kemarin kita ada apa Pak, kalau ada bertanya itu menjadi catatan kita di HRD Pak, sebagai dasar kita nanti, sebagai KPI juga nanti untuk sebagai dasar. Jadi itu nanti teman-teman sekalian, kita harapkan bahwa saudara sekalian mau bertanya, karena itu akan menjadi catatan juga dari HRD nanti siapa-siapa yang bertanya. Jadi Bu Yani, silakan yang bertanya dicatat. Nah, saya sudah 3 pertanyaan dari Bu Yani ya. Jangan Silakan, lupa silakan dicatat. ya. Ini berlaku Karena hanya kemarin untuk anggota dari Sentana aja ya. Karena yang di iya, luar udah Sentana kita tentu istana tidak saja. tidak ada kaitannya dengan itu ya. Enggak ada. Silakan, Ini silakan. Yang penting kita belajar ilmunya ya. Semoga dengan bertanya. ilmu itu kita menjadi lebih barokah dan jangan sampai sia-sia waktu karena kita nggak mengerti gitu. Ya. Kita sudah bercapek-capek untuk melaksanakan Ramadan ini dengan haus dahaga ya, bergadang bahkan malam hari ya. Tetapi ternyata tidak dapat pahala. Ya untuk apa? Kenapa kita tidak dapat pahala? Karena kita nggak ngerti ilmunya. Iya, Maka iya. inilah kesempatan kita untuk berbagi ilmu ya. Silakan bertanya, silakan untuk berdiskusi. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyerap ilmu-ilmu ini. Iya. Silakan. Silakan. Bapak Ibu sekalian, silakan. Pak Saiful udah bertanya nih. Si Winda juga. Silakan. Pada takut bertanya ini. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Iya. Ya, silakan. Silakan Vera, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak Salim, saya bertanya Silakan. terkait hukum sahur Pak. Jadi kan ada yang bilang kalau memang sahur ini wajib, ada yang bilang sunnah. Karena yang penting niatnya, niat puasanya ini. Karena kan banyak yang menganggap ini sunnah, jadi males gitu untuk sahur Pak, karena udah niat itu. Nah itu sebenarnya hukumnya itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya, tadi sudah saya jelaskan insya Allah ya, bahwa sahur ini termasuk salah satu adab-adab yang sangat dianjurkan. Memang tidak menjadi sesuatu yang diwajibkan dalam pengertian seperti niat tadi ya. Tetapi sahur itu sangat dianjurkan. Karena apa? Penuh keberkahan. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Seperti tadi saya katakan surat Az-Zariyat, saya lupa ayatnya ya, kalau nggak salah ayat yang ke-18 atau yang ke-22 itu disebutkan, surat 51 ya, itu mengatakan bahwa saat sahur itu saat
orang-orang yang diberkahi dan diijabah doanya. Mengapa kita tidak manfaatkan gitu? Ya, dan sahur itu penuh dengan keberkahan. Nabi SAW yang mengatakan, bersahurlah kalian dan banyak keberkahan di waktu sahur itu. Ya, maka jangan ditinggalkan. Ya. Ada satu ya yang dikatakan kan ini sunnah. Kalau sunnah kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Jangan begitu cara kita yang memandang sunnah. Nah, tekankan di dalam diri kita, sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Itu harusnya. Rugi Ya, kita. rugi, bukan tidak apa-apa. Rugi. Kita diberi kesempatan waktu, bahkan dibukakan ya pintu-pintu kebaikan oleh Allah, kok kita tidak mau gitu. Emang kita sudah terlalu banyak amal soleh kita, sehingga kita tidak perlu lagi amal-amalan lain yang memberikan ganjaran. Jangan lupa kita ini penuh dosa, ya. Kita bergelimang dosa. Sudahlah, dosa itu kita harus segera tutupi dengan amal-amal kebaikan. Dan ini ada waktunya, jangan sampai kita menyesal setelah waktunya tidak ada lagi, alias kita sudah meninggal. Ya, salah satunya surat Al-Munafikun itu ya. Surat 63 ayat 10 yang sering saya bawakan juga dalam kajian kita itu. Ada dan banyak orang-orang yang digambarkan dalam ayat itu ya menyesali. Dia minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk beramal. Kata Allah, kalla, tidak ada cerita itu. Habis sudah kesempatan yang kalian berikan, yang aku berikan kepada kalian. Sudah didatangkan Nabi untuk memberikan kabar-kabar gembira dan peringatan. Sudah didatangkan Quran. Oh iya, ada yang saya lupa. Quran dan puasa itu nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Quran dan puasa ya diberikan Allah bisa bicara nanti di akhirat kelak. Dia akan mengatakan, ya Allah, berikanlah syafaat kepada mereka karena mereka sudah berpuasa. Dan ya Allah, berikanlah mereka itu syafaat karena dia sudah meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Jadi lalu mengapa kita sia-siakan? Sahur, sahur. Banyak keberkahan di dalam sahur. Jadi meskipun mungkin itu kaitannya sunnah, tapi jadikanlah sunnah itu sesuatu yang dikerjakan berpahala. Dan pahalanya besar di bulan Ramadan. Kalau ditinggalkan, rugi. Bukan tidak apa-apa, rugi. Belum tentu kita menemukan lagi waktu-waktu yang seperti itu. Silakan. Pak Robidi mau tanya, kelihatannya nih, silakan. Silakan Pak Robidi, silakan. Pak Robidi mau tanya? Sudah cukup dan insya Allah sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Oke. Saya ini sebetulnya sedang bersama Pak Robidi. Saya di STMA Trisakti. Kita tadi sedang ada tugas mengajar ya. Jadi kebetulan mengajarnya sore hari. Jadi saya kalau kembali ke rumah nggak sempat waktu, maka saya di tempatnya Pak Robidi. Jadi saya bersama dengan beliau. Silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah ditanyakan oleh siapa? Friska Dika. Vera Friska Dika ya. Terima kasih Vera ya sudah bertanya. Silakan yang lain. Ada yang mau tanya? Atau sudah cukup? Pak Afrizon? Haida, ada yang mau tanya? Atau ada yang lain? Silakan. Mungkin cukup, Pak Afrizon. Silakan. Saya kembali ke moderator. Pak Afrizon masih di mute itu, nggak kedengeran suaranya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Dan kita sama-sama berbahagia kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Untuk itu sebelum kita tutup, kita minta closing statement dari Pak Salim dulu sebagai penutup dan sekaligus doa penutup. Silakan. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang agung, bulan yang penuh barokah, penuh maghfirah, ampunan dari Allah, bulan yang penuh rahmat dan itqum minan nar. Kita dijauhkan dari neraka insyaallah, dan semoga kita di akhir dari Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang seperti baru dilahirkan dari perut ibunya.
Artinya orang-orang yang didoakan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang keluar dari Ramadan diampuni segala dosanya. Dan untuk itu maka marilah kita bersama-sama sungguh-sungguh jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang belum tentu kita akan dapatkan kembali waktu itu. Mari kita berdoa dan saling mengingatkan untuk jangan sampai jaga lisan ini, jangan sampai keluar kata-kata yang kotor, teriak-teriak yang marah-marah yang tidak jelas, kemudian juga berdusta, bergibah, yang sama sekali itu adalah sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah bihamdik wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melaksanakan Ramadan. Semoga kita semua dapat memasukinya dengan sukacita, dengan maksimal beramal soleh, penuh dengan kesungguhan, dan semoga amal kita diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insyaallah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salim. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak